Tajuk rencana: kesejahteraan dalam keadilan. Fiat justitia et peret mundus. Pepatah berbahasa Latin itu menegaskan keadilan harus tetap ditegakkan meski dunia akan binasa. Hakim menjadi ujung tombaknya. Hakimlah yang selama ini menjadi pencipta keadilan bagi mereka yang mencari keadilan. Namun, kini jangan berharap dahulu ada keadilan karena hakim di negeri ini sedang mencoba mendapatkan keadilan bagi diri dan keluarganya. Hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI memutuskan melanjutkan perjuangannya karena tuntutan agar ada kenaikan gaji dan tunjangan belum dipenuhi pemerintah. Jika tuntutan tersebut tak dipenuhi, selain melakukan cuti bersama dan mendatangi berbagai pemangku kepentingan, para hakim itu akan menggugat pemerintah. Tentu, hakim lain yang akan mengadili. Perjuangan hakim yang menuntut kenaikan gaji itu patut mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Mereka beralasan gaji dan tunjangan yang diterima sejak 2012 belum mengalami perubahan, meski beban kerja dan tanggung jawabnya terus meningkat. Peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 yang mengatur gaji pokok dan tunjangan hakim belum mengalami revisi signifikan, menciptakan kesenjangan pendapatan hakim dengan profesi lain di negara ini. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, kekuasaan kehakiman di negeri ini adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim seharusnya ditempatkan dalam kedudukan yang terhormat dan diberikan dukungan keuangan yang memadai agar melaksanakan tugas secara profesional dan tak tergoda oleh berbagai bentuk korupsi. Namun, di lapangan, gaji hakim yang tak membaik ini memunculkan berbagai permasalahan, baik dari segi integritas maupun kesejahteraan para penegak hukum. Dengan gaji dan tunjangan yang tak beranjak naik, dunia sejumlah hakim terancam binasa. Mereka tak bisa mewujudkan kesejahteraan keluarganya dan bisa kapan saja digoda untuk menggadaikan keadilan. Banyak hakim yang masih menjaga integritasnya dalam keterbatasan ini. Namun, tidak sedikit pula hakim yang terjerat korupsi. Tak peduli dengan gaji dan tunjangannya, sebab memenuhi kebutuhan hidupnya dari dana yang bersumber dari pelanggaran aturan. Pencari keadilan pun acap kali harus mengeluarkan biaya tinggi untuk mendapatkan keadilan. Padahal, prinsip dasar keadilan itu adalah mudah, murah, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kesejahteraan hakim memang perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Namun, kebijakan itu juga harus dibarengi dengan peningkatan integritas dan moralitas, pengawasan yang lebih ketat, serta komitmen kuat dari para hakim untuk mewujudkan profesionalitas dan keadilan bagi masyarakat. Dalam pertemuan di Jakarta antara pimpinan DPR dan perwakilan hakim Selasa, 8 Oktober 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto lewat sambungan telepon menyatakan ingin memperbaiki remunerasi dan penghasilan para hakim. Presiden Joko Widodo pun berkehendak yang sama. Jadi, tunggu saja.